menyapa Anda di forum Group Discussion. Spesial pada hari ini pastinya seperti biasa saya akan memberikan informasi yang menarik dan menghadirkan narasumber-narasumber yang akan membahas tema pada hari ini juga. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja saya menyapa kedua narasumber saya yang sudah menunggu sejak 30 menit yang lalu mungkin. Ini dia. Pertama ada Ibu Ana Mariani selaku DVP of Corporate Communication and Secretarial PT Pelindo 4 Persero. Selamat sore Ibu Ana. Ya, selamat sore Mbak. Ibu, gimana, masih semangat? Ya, harus semangat Mbak. Harus semangat ya untuk memberikan kabar-kabar terbaru terkait Pelindo kepada para Tribuners juga yang ada di rumah. Dan narasumber kedua saya, ini sudah ada yang paling ganteng di antara kita berdua. Ada Pak Budiono selaku manajer cabang PT Dharma Lautan Utama Kota Makassar. Selamat sore Pak Budiono. Selamat sore Mbak. Ini dua-duanya masih di kantor semua ya? Ya. Iya, masih di kantor semua. Sudah jam pulang atau? Belum. Belum jam pulang juga ya? Belum. Ya, kalau kami udah jam pulang sebenarnya. Oh, jam pulang. Tapi nggak apa-apa kan untuk ya, demi Tribuners. Baik, ya. Kira-kira saya tanya kabar dulu nih buat Mbak Ananya sendiri. Ibu Ana sekarang masih berada standby juga di kantor. Kegiatan hari ini seperti apa, Bu? Di kantor? Ya, makasih Mbak. Untuk hari ini kami kegiatannya rutin seperti biasa. Cuma memang kita menindaklanjuti pandemi ini masih WFH, WFO. Jadi sebagian aktif di kantor, sebagian juga masih bekerja dari rumah. Oh, jadi lagi sementara diberlakukan juga work from home-nya ya? Seiring peningkatan ini, Mbak, peningkatan kasus COVID yang luar biasa juga sampai Desember, kupikirnya bakal melandai, ternyata semakin meningkat. Dan untuk Pak Budiono sendiri, ini yang katanya terjun langsung lapangan nih. Bagaimana kegiatan hari ini, Pak? Ya, untuk di Dharma Lautan sendiri, karena kami langsung berhadapan dengan pengguna jasa, terutama transportasi laut. Jadi kami tidak seperti Pelindo, jadi kami harus langsung terjun bersama teman-teman untuk langsung menghadapi pengguna jasa itu. Jadi selalu full time untuk pengguna jasa dari Makassar ke beberapa tujuan yang dipunya oleh Dharma Lautan. Berarti tidak diberlakukan WFH ya, jadi semua turun ya personilnya? Iya, betul. Jadi kalau di angkutan laut, terutama di Dharma Lautan, tidak ada yang namanya kita bekerja dari rumah. Kalau kita bekerja dari rumah, nanti kapal sandar siapa yang menyandarkan kan gitu. Nah, jadi tetap kita memang mau masuk juga kita akan arahkan dan sebagainya. Jadi semua tidak ada yang automatically di sini dan kita wajib untuk bertemu langsung dengan pengguna jasa kita. Ya, seperti yang kalian dengarkan para Tribuners, masing-masing instansi ini memiliki memiliki semangat dan juga memiliki tugasnya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Yang kita akan ketahui bagaimana tantangan mereka menghadapi pandemi COVID-19 yang juga belum berakhir hingga saat ini, apalagi memasuki akhir tahun. Kita memasuki akhir tahun, memasuki harapan baru pastinya. Dan mungkin langsung saja saya ke pertanyaan inti terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Saya ke Ibu Ana dulu. Ibu Ana, sejauh ini bagaimana sih perkembangan beroperasinya layanan kalau di Pelindo sendiri ya? Seperti kita ketahui juga aktivitas pelayanan dari PT Pelindo ini selalu berkaitan dengan terminal peti kemas, kemudian juga pengusahaan bangunan. Seperti apa saat ini selama pandemi? Ya, untuk selama pandemi ini kami alhamdulillah masih normal saja, Mbak. Jadi layanan untuk kapal, untuk barang, untuk penumpang, peti kemas semuanya masih berjalan normal. Karena memang tugas kita bersama dengan Pak Budi tentu saja kita itu menjaga sistem logistik nasional. Jadi kalau pelabuhannya terkendala itu berdampak juga sama ekonomi, sama kebutuhan masyarakat. Tentu saja selama pandemi ini itu semua kita berlakukan dengan protokol COVID. Oh ya, kalau di bagian layanan PT Pelindo sendiri seperti yang dijelaskan itu kan banyak tuh layanannya.
banyak layanan yang diberlakukan. Apakah tidak pernah stop? Mungkin ini informasi juga para Tribuners, siapa tahu ada yang bertanya-tanya kalau yang bergerak di bidang seperti itu, apakah pelayanannya tidak pernah dihentikan atau tetap terus berjalan? Kami tetap berjalan. Jadi kalau misalnya ada kapalnya Pak Budi, kami harus siap untuk selalu menyandarkannya, untuk memandu dan segala macamnya. Begitu juga dengan barang, karena kapal tidak mungkin dilarang datang, Mbak. Dan kalau misalnya kapalnya nggak datang, kasihan kebutuhan masyarakat nanti lewat mana. Ya, saya ke Pak Budiono sekarang. Sudah mendapat jawaban dari Bu Ana nih, ternyata selama pandemi 9 bulan berlangsung ini, PT Pelindo itu tidak pernah stop pelayanan dan selalu memberikan pelayanan-pelayanannya seperti yang dijelaskan tadi, terminal peti kemas ataupun pelayanan pelabuhan pun tetap buka hingga sampai saat ini. Kalau dengan operasi layanan transportasi laut, khususnya untuk penyeberangan feri di Kota Makassar, itu seperti apa, Pak Budiono? Baik, jadi kami sampaikan, jadi awal dari kondisi pandemi COVID-19 itu dimulai dari akhir Maret ya, di mana di akhir Maret itu mulai terjadi gejolak, di mana COVID udah mulai masuk di Indonesia, dan di akhir bulan itu sudah terjadi beberapa, ada yang mungkin ingin melarang atau mungkin ini semua masih dalam taraf bingung ya gitu. Jadi kalau kami tegaskan sendiri mulai sejak awal bahwa Dharma Lautan akan selalu beroperasi. Jadi karena Dharma Lautan sendiri adalah alat di mana kapal kami adalah alat untuk mengangkut logistik dari Pulau Jawa ke Pulau Sulawesi, maupun dari Sulawesi ke Pulau Jawa, juga dari Sulawesi ke Buton maupun ke Kalimantan. Jadi kita harus selalu beroperasi tanpa henti. Itu kuncinya. Jadi terus di akhir April sendiri itu adanya surat edaran dari Dirjen atau mungkin peraturan menteri ya kali, peraturan menteri di akhir April, di mana itu mengatur tentang pengendalian transportasi angkutan laut, di mana itu awal dari terjadinya sebenarnya akan terjadi arus mudik Lebaran. Jadi ini membuat angkutan laut di saat itu menjadi sangat sakit lah, di mana kita biasanya pada saat awal bulan Ramadan, kemudian Hari Raya Idul Fitri, sampai H+30 di saat setelah Hari Raya Idul Fitri ada arus mudik dan arus balik, itu di mana justru kita dilarang oleh pemerintah untuk mengangkut penumpang. Jadi awal bulan April sampai Mei itu di mana kondisi kita pada saat itu sangat-sangat sulit gitu. Tapi di mana Dharma Lautan tetap beroperasi karena kita tidak hanya mengangkut penumpang, tapi kita juga mengangkut logistik atau kendaraan yang membawa barang menuju ke Makassar atau sebaliknya. Di awal Juni, tanggal 2 Juni itu ada SE Dirjen ya nomor 12, di mana ada lebih longgar, atau artinya di sini kita bisa memuat penumpang lagi dengan syarat-syarat ya, yaitu termasuk syaratnya adalah penumpang yang mau naik kapal, syarat beli tiketnya adalah sudah melakukan rapid test. Pada saat itu rapid test hanya berlaku 1 kali jalan dan sebagainya, dalam perkembangan waktu sampai saat ini bisa 15 hari. Jadi 14 hari sampai 15 hari. Jadi setidaknya ini juga sudah membuat angkutan laut lebih bergairah lagi dibanding sebelumnya. Jadi sampai sekarang ini. Jadi ya alhamdulillah Dharma Lautan Utama sebagai penyedia jasa angkutan transportasi laut sampai saat ini belum pernah berhenti untuk melakukan aktivitas, walaupun di masa-masa sulit, karena sebagian dari visi perusahaan kami adalah untuk misi sosial. Ya, untuk misi sosial, sama seperti yang Ibu Ana tadi sudah jelaskan, kita ketahui sendiri bahwa ini transportasi laut ataupun sarana-sarana pelayanan laut lainnya ini adalah
hal-hal krusial ya yang mendukung perekonomian yang ada di Kota Makassar juga pastinya. Dan ini sangat membantu Makassar. Jadi kalau berhenti dua-duanya nih gimana nih, gitu kan? Nah, untuk Pak Budiono sendiri tadi sudah menjelaskan ternyata sama dengan halnya PT Pelindo bahwa tidak ada pemberhentian untuk layanan transportasi laut, walaupun di tengah-tengah ada yang sedikit membelit nih karena ternyata untuk kapasitas penumpang sendiri mungkin dibatasi, tapi layanan untuk ferry sendiri tetap berjalan dengan itu tadi, pengantaran bahan-bahan logistik ya dari daerah satu ke daerah lainnya. Oke, mungkin kilas cerita, mungkin kita bisa kilas balik nih tantangan yang dihadapi selama 9 bulan terakhir ini pada saat selama masa pandemi. Saya ke Pelindo dulu nih, Ibu Ana. Ya, untuk tantangan ini saya rasa tantangan paling besar. Halo. Ya, halo. Jadi kalau saya rasa ya, dan bukan cuma Pelindo mungkin yang merasa tantangan paling besar itu adalah kepedulian bersama. Jadi memang untuk menghadapi pandemi ini, apalagi yang kena penyakit ini manusianya ya, jadi betul-betul manusia yang kita minta kepeduliannya supaya kita bisa sehat bersama. Nah, ini mungkin tantangan terberat karena tidak semua orang atau pelaku usaha itu memiliki kesadaran yang sama. Nah, mungkin juga pengguna jasa kami, mungkin juga Pak Budi dengan penumpang mungkin pasti merasakan itu Pak ya. Jadi ada beberapa mungkin penumpang yang harus kami himbau beberapa kali agar mereka juga memiliki kesadaran yang sama. Kemudian dalam pelaksanaan protokol COVID kesehatan, itu pasti, ya betul. Ini pasti menimbulkan rasa tidak nyaman ya, harus pakai masker, harus apa dan segala macam, harus masuk bilik. Nah, kembali tadi saya sampaikan bahwa memang kepedulian itu betul-betul memegang peranan besar dan ini menjadi tantangan besar bersama, terutama untuk di pelabuhan. Karena di sini kita bukan cuma penumpang saja, tapi ada buruh dan ada ada pengunjung yang umum, misalnya online, layanan Gojek misalnya dan segala macam. Nah itu kita bekerja mungkin ekstra ya, lebih dari biasanya untuk memberikan kesadaran. Apalagi gitu, kalau layanan di pelabuhan sendiri itu interaksinya kan memang kalau kita berpikir tentang jaga jarak, kita mau jaga jarak seperti apa juga ini, misalkan ada yang bawa barang atau misalkan tentengan dari buruh, tangan buruh yang satu ke yang lainnya, ini bisa meminimalisir juga ini buat para pengguna jasa layanan transportasi laut khususnya Pelni, kalau berangkat saat ini mungkin bisa diminimalisir tuh barang-barang bawaannya yang bisa ditenteng sendiri aja tuh ya Bu Ana. Kalau ke Pak Budiono sendiri, tantangan apa nih yang dihadapi selama pandemi ini? Apakah mungkin pencapaian targetnya tidak sampai atau seperti apa? Ya, di awal-awal dibolehkan memuat penumpang lagi, yang paling krusial yang kita hadapi adalah tantangannya adalah kepedulian ya, sama dengan yang disampaikan Ibu Ana tadi, adalah kepedulian tentang bagaimana masyarakat yang kita layanin, karena pengguna kapal sendiri kita tahu itu adalah menengah ke bawah. Jadi artinya kepedulian mereka dituntut dan harus disampaikan berkali-kali, bahkan kita harus menggunakan e-banner video untuk menyampaikan mereka tentang kepedulian ini. Jadi itu untuk bagaimana kita ke pelanggan, terutama untuk dari sisi diri kita, dari Dharma Lautan sendiri ada beberapa yang mungkin biasanya kita ya setidaknya bisa penumpang dan kendaraan, apalagi di saat kemarin kita dilarang tidak mengangkut penumpang dan kendaraan, itu juga merupakan hal yang terberat ya, yang itu juga merupakan tantangan bagaimana kita harus berinovasi, terutama bagaimana yang kemarin mungkin kita masih menggunakan layanan yang di dalam kapal itu ada hiburan, live musik dan sebagainya ya, itu harus kita tiadakan. Jadi itu juga setidaknya mengurangi kenyamanan bagi pengguna jasa kita. Tapi
kita berpikir hal yang paling besar di mana justru kita tidak adakan live musik itu, penyebaran rantai COVID-19 itu tidak begitu banyak untuk di kapal Roro. Jadi sebenarnya banyaklah tantangannya sebenarnya kalau di ferry sendiri. Ya, banyak sekali juga ya tantangannya. Ternyata masing-masing dari dua instansi ini tantangannya adalah kepedulian terhadap protokol kesehatan itu sendiri. Jadi sekali lagi kita ingatkan kepada para Tribuners untuk selalu ingat pesan Ibu, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga jangan lupa untuk mencuci tangan. Nah, sebelum kita jeda, ini sudah ada materi yang disiapkan oleh Ibu Ana. Kira-kira apa materinya? Boleh langsung kita share? Kita lihat dulu materi yang bakal disajikan oleh Ibu Ana dari PT Pelindo 4 Kota Makassar. Operator, bagaimana, sudah bisa ditampilkan? Ya, operator belum menjawab saya nih. Atau kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut dulu ya, oke, lanjut dulu. Dan saya ke Bu Ana lagi. Bu Ana tadi sudah dijelaskan ternyata banyak sekali tantangan yang dihadapi juga terkait pelayanan-pelayanan yang diberikan dari PT Pelindo itu tersendiri. Nah, saya ingin ketahui nih, dari tantangan-tantangan yang banyak tadi, kira-kira antisipasi dari PT Pelindo 4 sendiri itu seperti apa? Halo, yes, ya. Untuk Pelindo 4 banyak yang kita lakukan itu, yang jelas tujuannya itu adalah meningkatkan awareness. Jadi para pegawai itu kita pasang poster di mana-mana biar mereka baca, kemudian kita selalu berikan pengumuman, diberikan arahan, kemudian secara berkala juga kita itu mengadakan serologi tes untuk semua pegawai. Nah, dari sini itu mungkin akan memudahkan kami ketika misalnya ada yang reaktif. Nah, itu mempercepat tindakan untuk preventifnya sebelum menyebar ke yang lainnya. Selain itu di setiap BUMN itu biasanya kita memang ada satgas yang dibentuk untuk pencegahan COVID di lingkungan kerja. Apalagi sekarang kan beberapa bulan terakhir ini klaster tempat kerja itu meningkat di mana-mana. Jadi di sini secara berkala itu dilakukan serologi tes untuk mengetahui lebih dini. Nah, selain itu kita juga aktif mengkomunikasikan kepada stakeholder terkait mengenai kebijakan-kebijakan kami, misalnya untuk sementara penerimaan tamu itu mungkin kita batasi hanya sampai di lobi misalnya, kemudian harus memperlihatkan suket ya, surat keterangan bebas, surat keterangan non reaktif sebelum misalnya lanjut ke lantai 2 atau ke lantai atasnya. Kemudian selain itu kita juga himbau semua pegawai itu supaya ini benar-benar ikuti protokol COVID, hand sanitizer di mana-mana, masker wajib, dan juga lingkungan rumah masing-masing itu kita himbau agar mereka selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jadi poinnya nih dari PT Pelindo 4 sendiri pekerjaan malah tambah berat nih. Karena memperhatikan kesehatan seluruh layanan yang ada. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah ada papan pemberitahuan juga terkait protokol kesehatan. Kemudian ada hand sanitizer di mana-mana. Dan sama juga di redaksi kantor Tribun Timur, hand sanitizer juga pada saat masuk itu disediakan. Tapi yang paling susah ini mungkin Mbak ya, jaga jaraknya. Kadang kita tidak sadar. Benar sekali. Apalagi kalau kita berbicara tentang layanan jasa pelabuhan ya, transportasi laut, di situ semua komponen hampir seluruhnya terlibat. Jadi memang untuk jaga jarak menjadi materi penting yang PR ya Mbak ya, kalau bisa dibilang. Kalau boleh tahu, di pelabuhan sendiri ada tidak jaga jarak, atau misalkan kalau sekarang kan ada tanda-tanda larangan? Ada ya? Ada. Jadi di terminal penumpang itu sama dengan public space lainnya, itu ada pembatasan social distancing. Jadi jarak duduk misalnya, terus jarak berdiri, jarak antri itu ada. Bahkan kami misalnya yang di back office itu biasa suka
tempel di dinding ya, print sendiri, awas jaga jarak kayak gitu. Karena kadang-kadang justru itu yang paling mudah kita abaikan. Kita tidak sadar kadang misalnya makan siang bersama, tapi ternyata kita jaraknya sudah tinggal 10 cm atau 30 cm, dan itu sangat rawan, apalagi ketika kita melepas masker. Ya. Saya ke Pak Budiono lagi. Gimana nih Pak Budi? Kalau untuk di PT Dharma Lautan Utama sendiri seperti apa? Kalau tadi sudah dijelaskan ternyata harus berinovasi dengan menghilangkan live musik. Kira-kira inovasi lain apa selain itu untuk mengantisipasi tantangan-tantangan yang sudah dijelaskan tadi? Jadi mungkin selain dari sisi layanan kita juga mungkin inovasinya adalah pelanggan kita yang biasanya kita kasih kopi itu kita juga rubah ke ramuan herbal. Ramuan herbal itu berupa jamu ya. Jamu itu tujuannya adalah untuk meningkatkan imun daripada pengguna jasa kita sendiri, terutama sopir. Jadi sopir maupun kernet yang ada di atas kapal, karena pelanggan kita terbanyak adalah pelanggan yang sopir dan kernet gitu. Jadi mereka juga cukup senang akan hal ini karena ini permintaan dari manajemen Dharma Lautan sendiri bahwa kita sadar tidak hanya karyawan sendiri yang dipelihara, tapi pelanggan juga ikut dipelihara ini. Jadi memang dari sisi biaya pasti biayanya akan jauh lebih besar daripada sebelumnya. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau untuk layanan tes mungkin untuk para karyawan yang ada di PT Dharma seperti yang dilakukan oleh PT Pelindo? Ya, jadi Dharma Lautan sendiri melakukan standar untuk maintenance karyawannya sendiri itu jauh dari standar yang mungkin ditentukan oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Di mana hal yang paling wajib kalau kita pakai masker, cuci tangan, cek suhu tubuh dan pakai face shield itu kan sudah biasa. Di Dharma Lautan sendiri setiap 2 hari sekali karyawan kapal maupun darat wajib minum ramuan herbal yang sudah disiapkan oleh perusahaan. Jadi enak banget nih ya yang ikut di kapal feri nanti minumnya ramuan herbal nih. Bisa sehat nih dalam perjalanan. Ya. Jadi itu akan kita konsumsi setiap 2 hari sekali. Jadi ramuan herbal itu tujuannya adalah untuk meningkatkan imun di seluruh karyawan kapal maupun darat. Kemudian oh ya, kalau boleh tahu ramuan herbalnya apa nih? Siapa tahu Tribuners bisa membuat ramuan herbal ini ala PT Dharma. Ya, jahe, kunyit, terus daun sirih, itu direbus kurang lebih sekitar 1 jam ya. Wah, terus, Pak Budiono sampai tahu nih cara merebusnya juga sampai 1 jam, luar biasa. Terus kemudian ditiriskan, airnya diambil, kemudian dikasih madu dan kuning telur ayam kampung. Dan madunya di awal kita masih menggunakan madu Bima ya, madu yang warna putih itu. Benar-benar perusahaan menginginkan karyawannya benar-benar sehat gitu. Jadi itu yang pertama. Terus di hari berikutnya kita selingi juga 2 hari sekali itu jus di mana jus tomat, jus jambu juga di mix dengan jeruk nipis. Jadi itu juga kita konsumsi juga setiap hari kita mengkonsumsi vitamin E sama vitamin C. Jadi benar-benar perusahaan memelihara karyawannya itu agar kesehatannya terus terjaga. Ya, betul. Jadi setiap hari kita melakukan itu dan setiap hari kita harus berjemur ya. Mungkin kalau sekarang di Makassar lagi musim hujan, mulai awal Covid kemarin kami diwajibkan perusahaan harus wajib berjemur 15 menit di atas jam 10 siang. Jadi itu tujuannya juga menangkal kita dari serangan virus. Jadi itulah yang kita lakukan dan alhamdulillah sampai saat ini di Dharma Lautan sendiri ya tentunya dari izin Allah dan lindungan Allah juga kita masih terhindar dari COVID-19 dan kita buktikan bahwa kapal kita yang ada di Makassar tidak pernah berhenti sehari pun untuk melayani masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya ke berbagai tujuan, ke Jawa,
ke Pulau Buton maupun ke Kalimantan. Ya, terus beroperasi ya. Untuk terkait dengan informasi yang bakal disampaikan Ibu Ana ini, kira-kira PowerPoint-nya mungkin kita bisa saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Jangan berkerumun, jangan salaman, jangan berdekatan, jangan lupa makan yang bergizi, jangan lupa pakai masker, jangan menyentuh wajah, jangan lupa menjaga jarak, jangan lupa helm sendiri, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa cek suhu tubuh, jangan lupa vitamin, jangan lupa berolahraga, jangan meludah sembarangan, jangan lupa hidup sehat, jangan lupa membersihkan tubuh dan ganti baju. Jangan pesimis, jangan lupa berdoa, jangan kehilangan kreativitas, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan mudah menyerah pada keadaan. Mari kita galang disiplin dan kesadaran kolektif untuk tetap semangat. Kini saatnya beradaptasi menuju tatanan budaya baru. Share screen ini. Ya, kembali lagi bersama saya Desi Triana di forum group discussion, masih bersama dua narasumber saya yang standby memberikan informasi terkait pelayanan transportasi laut. Ini ada dari PT Pelindo Ibu Ana Mariana, kemudian ada Pak Budiono dari Dharma Laut Utama. Dan langsung saja ini seperti yang saya katakan tadi pada saat sebelum break bahwa ada informasi yang bakal di-share oleh Ibu Ana. Mungkin langsung saja Bu, kita sama-sama lihat bersama para Tribuners. Kira-kira informasi apa yang bakal di-share? Ya, jadi informasi ini mungkin sekilas tentang Pelindo ya secara umum. Jadi kita Tribuners juga bisa mengenal lebih dekat tentang Pelindo 4. Ini saya share ya. Ya, silakan. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, sangat jelas. Ya, jadi ini adalah bagaimana pelabuhan melawan COVID, bukan cuma Pelindo 4 saja, tapi semua stakeholder di pelabuhan, termasuk juga Dharma Lautan Nusantara. Sekilas saya mau sampaikan dulu tentang Pelindo 4. Seperti kita ketahui di Indonesia itu ada 4 BUMN kepelabuhanan, Pelindo 1, 2, 3, dan 4. Khusus untuk Pelindo 4 sendiri, kita itu ada di 11 provinsi yang wilayahnya paling luas dari Pelindo 1, 2, 3. Kita sendiri kurang lebih 50% dari Indonesia. Kemudian kita lihat perkembangan kegiatan operasional kita itu terus meningkat ya, baik kapalnya maupun barangnya maupun orangnya, peti kemas dan juga penumpangnya. Termasuk penumpangnya Pak Budi ini masuk semua di sini. Ya. Nah, khusus untuk penumpang itu bisa kita lihat pertumbuhan sampai tahun 2019 kemarin itu meningkat 7,25%. Nah, di Pelindo 4 sendiri ini langkah-langkah yang kami lakukan untuk melawan COVID. Tadi juga sudah saya sampaikan itu intinya kita membangun awareness pegawai. Apakah dengan membuat informasi pencegahan, mengkomunikasikan kebijakan, dan segala macamnya. Kemudian untuk di eksternal itu kita koordinasi sesama BUMN, biasanya ada forum komunikasi untuk para Satgas COVID di BUMN. Kami juga biasanya selalu dipantau oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, yang langsung menjadi bapak dari Pelindo 4 ya istilahnya ya. Nah, khusus untuk layanan penumpang, jadi sebelum embarkasi itu, penumpang yang sudah punya tiket ini ya, tentu saja yang sudah punya tiket itu sudah pasti sudah memiliki surat keterangan non-reaktif, karena sesuai keterangan dari Pak Budi tadi, itu nggak bisa beli tiket kalau tidak melampirkan dokumen non-reaktif. Nah, ketika penumpang embarkasi, penumpang naik, itu mereka ke Terminal 1 dulu, kemudian masuk ke bilik desinfektan. Setelah keluar dari bilik, mereka akan menukarkan kode booking dengan tiket di DCS. Setelah menukar kode booking, mereka akan melakukan pemeriksaan suhu badan
dan juga pencocokan dokumen. Jadi apakah KTP-nya cocok sesuai dengan tiket atau tidak. Karena kita khawatirnya ada calo di sini biasanya. Nah, setelah itu ketika semuanya terpenuhi, mereka baru boleh check-in dan masuk di ruang tunggu terminal. Untuk penumpang turun, ketika turun dari kapal, mereka langsung masuk ke bilik desinfektan. Kemudian setelah keluar dari bilik, mereka masuk dan diperiksa oleh KKP, Kesehatan Pelabuhan, mengenai dokumen EHAK. Ini sama biasanya kalau kita juga di bandara ada EHAK-nya juga. Nah, setelah itu mereka akan melewati thermal scanner. Nah, dari thermal scanner ini, dari radius mereka sudah muncul, penumpangnya sudah muncul di kamera thermal scanner, itu sudah bisa terdeteksi suhunya. Kemudian, kalaupun misalnya ada penumpang yang dianggap di atas ambang normal, itu maka KKP itu biasanya mengambil tindakan yang diperlukan. Kalau misalnya yes, tidak ada masalah, itu mereka baru langsung keluar dari terminal. Nah, ini contoh-contoh tindakan preventifnya kita. Jadi, termasuk social distancing, ada pengukuran suhu, kemudian apalagi sterilisasi ruangan, kemudian penyediaan masker sama hand sanitizer. Nah, untuk yang berkunjung ke Pelindo 4 itu kita tetap ukur suhu tubuhnya. Di lift sementara kita saling membelakangi. Kemudian untuk di terminal penumpang ini yang saya sampaikan tadi, mereka ada social distancing. Jadi ada marka-markanya di sini. Nah, saya ingin menyampaikan kalau fakta yang ada saat ini adalah peningkatan jumlah atau kasus COVID. Kenapa? Ini mungkin saya berdasarkan hasil literatur dari penelitian para ahli di Korea Selatan, itu bisa jadi dipicu oleh 3 hal. Pertama mungkin karena cuaca dan perilaku. Jadi biasanya sama dengan kita, kalau mereka mungkin musim salju atau musim dingin, kita di sini musim hujan. Biasanya kalau hujan atau dingin kita suka tutup pintu, tutup jendela. Akhirnya ventilasi itu buruk karena banyak yang tertutup. Akibatnya virus bisa menyebar lebih mudah. Kemudian juga yang memacu peningkatan ini adalah info tentang vaksin. Jadi kita orang-orang itu seolah punya harapan bahwa ini vaksinnya sudah ada, pandemi sudah mau berakhir. Padahal belum tentu, dicoba belum semuanya berhasil. Nah, itu juga menambah kasus, menambah peningkatan kasus. Kemudian hal yang ketiga itu ternyata sekarang yang lebih banyak kena itu adalah pasien yang usia muda, kemudian tanpa gejala, dan juga biasanya orang-orang yang sudah jenuh dengan pembatasan sosial. Jadi biasanya suka ada arisan kecil atau pertemuan kecil yang kita tidak sadari, ini justru memicu. Jadi tadi saya baca literatur di Korea itu tadinya cuma 1 atau 2 kasus per hari, sekarang sudah hampir 680-an per hari. Ya, terkait vaksin sendiri, beberapa waktu lalu juga kita sempat mewawancarai tim Satgas dari Universitas Hasanuddin, itu Dr. Arif Santoso, spesialis paru. Dia sampai menyatakan bahwa memang vaksin ini bukan obat, bukan sebagai obat. Jadi ini bukan harapan kita agar pandemi ini segera berakhir. Yang terpenting adalah bagaimana kesadaran itu tadi, peningkatan tentang protokol kesehatan, kemudian juga kesadaran terkait pesan ibu 3M untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga mengenakan masker. Oke, silakan dilanjut Ibu Ana. Ya, jadi yang terakhir itu himbauan kami adalah tolong perhatikan, tolong lakukan, tolong penuhi. Jadi penuhi protokol-protokol COVID, cuci tangan, jaga jarak, dan masker. Kemudian satu lagi kita mungkin bukan satu lagi ya, dua lagi kita minta kalau misalnya para tribuners memang sudah tidak enak badan atau kondisinya tidak fit, mungkin lebih baik tinggal di rumah dulu karena bakal jadi sasaran empuk buat virus. Nah, kalau misalnya sudah ada gejala demam, batuk, mungkin segera
dilakukan tindakan medis. Nah, satu lagi mungkin ya adalah ini di tempat tinggal kita masing-masing yang bisa jadi potensi terbesar. Redaksi biasanya itu Mas, apa namanya, setelah hilang BPKB mobil, nomor angka biasanya atas nama, nomor plat, itu aja sih biasanya Mas, nomor mesin. Oke, mohon maaf ini ya suara dari salah satu sepertinya iklan itu Mbak teman-teman ya, iklan tadi yang lewat. Oke, bisa dilanjutkan. Ya, jadi saran kami untuk para Tribuners itu tolong jaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Jadi kalau kita sadar, belum tentu orang sekitar kita sadar. Kemudian juga tolong hindari kerumunan. Dan kalaupun misalnya harus keluar untuk mengunjungi tempat umum, seperti ibu-ibu ya, kayak saya misalnya harus ke pasar, mau tidak mau harus, mungkin kita bisa pilih waktu yang kira-kira jumlah orangnya tidak berdesakan. Ya mungkin memang kita tidak terlalu terbiasa dengan hal ini, tapi kita akan dikasih pilihan, mau sehat atau mau nyaman. Kalau misalnya mau nyaman ya konsekuensinya ada, kalau mau sehat ya tentu konsekuensinya mungkin kita akan kurang nyaman. Jadi memang selama pandemi ini butuh pengorbanan juga ya, butuh pengorbanan tidak hanya seperti yang dijelaskan Ibu Ana, dia tidak menjelaskan tidak hanya terkait bagaimana sarana dan prasarana yang telah disediakan di wilayah Pelindo 4 itu sendiri, tapi juga himbauan-himbauan terkait kehidupan atau aktivitas kita sehari-hari. Ini sangat lengkap sekali. Kalau dari Pak Budiono nih, melihat pemaparan dari Ibu Ana sendiri ini sudah jelas sekali terkait Pelindo 4. Kira-kira ada perbedaan tidak penerapan protokol kesehatan antara Pelindo 4 yang juga diterapkan oleh Dharma Laut Utama selain dengan meminum jahe untuk para karyawannya dan juga penumpang? Ya, jadi kalau ya sebenarnya hampir sama aja, termasuk beberapa hal yang dilakukan di terminal penumpang tadi itu yang kita lakukan sebenarnya. Apa yang disampaikan Pelindo itu adalah yang kita lakukan. Jadi sebenarnya semuanya itu sih baik, semuanya baik ya. Karena apa yang dilakukan Pelindo atau di Imbo juga kita lakukan di terminal. Seperti juga hal sama juga kita lakukan di atas kapal. Jadi juga kita lakukan social distancing di mana ruang yang memuat atau yang dipergunakan oleh pelanggan kita yang ekonomi itu juga kita kasih satu tanda di mana boleh tidak yang dengan menggunakan tanda silang. Oh ya, kalau boleh tahu untuk kapasitas penumpang sendiri apakah dikurangi atau seperti apa? Sebenarnya kapasitas kita itu cukup banyak ya, cuman hanya penumpangnya saja yang hampir nggak ada. Jadi untuk penumpang ke Surabaya maupun ke Bau-Bau maupun ke Batu Licin itu juga secara ini berkurang gitu. Tapi sebenarnya kita juga sudah mengurangi 50% dari kapasitas yang kita punya. Jadi sebenarnya pelanggan sendiri yang mau berpergian tidak perlu takut untuk naik di kapal sebenarnya, karena di atas kapal sekarang ini saat ini justru tempat yang aman bagi yang mau berpergian. Kenapa sih aman? Karena semua sudah dari tes bisa naik di atas kapal, kemudian kita jamin itu aman. Jadi artinya tidak perlu diragukan lagi lah. Jadi selama ini memang kita juga sudah berjalan dan ya alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan juga kalau toh pun ada misalkan yang terindikasi, kita juga sudah siapkan ruangan khusus di atas kapal. Jadi gitu. Dan juga harapan kami ke masyarakat atau calon pengguna jasa yang ada nanti, hal yang terpenting di sini adalah meningkatkan imun tubuh dengan cara berolahraga dan juga mengkonsumsi vitamin ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya mungkin happy ya, karena di sini salah satu mungkin ada teman-teman atau berita-berita yang lain ternyata untuk menangkal COVID selain imun adalah dia harus happy gitu. Jadi kalau happy itu penyakit tidak mudah datang.
Oke, jadi ternyata ada penyampaian tadi dari Pak Budiono sendiri dalam melakukan antisipasi pencegahan virus corona juga itu apa yang sudah dilakukan oleh Pelindo 4 juga dilakukan di PT Dharma Laut Utama. Dan Ibu Ana, saya kembali lagi ke Ibu Ana. Sempat dijelaskan juga Pak Budiono pada segmen 1 bahwa kalau untuk di PT Dharma Laut Utama sendiri hingga saat ini belum ada yang terkonfirmasi positif COVID-19 untuk karyawannya. Nah, bagaimana dengan Pelindo? Kalau untuk kami memang kemarin sempat ada yang beberapa yang reaktif ketika serologi, namun segera lakukan isolasi mandiri, kemudian swab, alhamdulillah sudah tidak sampai ke positif. Jadi memang langsung ada tindak lanjut ya setelah ada yang terpapar virus itu langsung ada tindak lanjut dari PT Pelindo ya, itu sendiri. Jadi masih tahap serologi itu sudah kita isolasi mandiri, jadi tidak seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum ada yang kita ketahui kena, itu kita memang secara berkala melakukan serologi tes. Jadi kalau misalnya ada yang diketahui reaktif, itu langsung isolasi mandiri, kemudian langsung diberikan tindakan selain isolasi mandiri, mereka juga diberikan vitamin dan segala macam, dan syukurlah misalnya biasa teman-teman itu support, kirimin buah, apa segala macam, jadi pas ketika di swab, alhamdulillah negatif. Jadi bahagia karena dikirimkan buah. Iya, imunnya meningkat. Imunnya langsung meningkat, seperti yang dikatakan Pak Budiono, harus ditingkatkan perasaan happy-nya itu tadi. Oke, jangan kemana-mana karena kita bakal kembali setelah jeda iklan berikut ini. Kalau Anda berada pada satu ruangan dengan jarak yang dekat, maka Anda tidak boleh melepas masker atau menggunakan masker yang tidak sesuai dengan ketentuan. Banyak yang memakai masker digantungan begini. Saya kalau menggunakan masker seperti ini, maka masker ini sudah akhir dan saya tidak boleh lagi menggunakan. Saya harus memotongnya dan membuangnya. Saya harus menggunakan masker yang baru dengan cara mengambil yang benar dan memasang kembali yang benar. Ketika saya melepas masker, maka saya harus menggunakan yang benar. Beri contoh. Contoh suri teladan. Kita harus bisa menjadi contoh. Kita sudah disiplin saja, belum tentu kita aman dari COVID. Apalagi kalau kita mengabaikan protokol kesehatan. Ya, masih dengan saya Desi Triana dan kedua narasumber saya di sini ada dari manajer PT Dharma Laut Utama dan juga Pelindo 4. Di sini ada DVP of Corporate Communication and Secretarial dari PT Pelindo 4 Persero, Mbak Ana Mariani. Ya. Halo semuanya, masih semangat ya, ini kita masuk di segmen terakhir. Dan sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu, ternyata ada Kepala Operasional Utama Pelabuhan Makassar yang sudah bergabung, mudah-mudahan masih bergabung bersama kita juga di forum group discussion ini. Saya langsung ke Pak Budiono dulu. Pak Budiono, kira-kira ini kan kita bakal menyambut akhir tahun 2020, memasuki tahun 2021. Kira-kira sudah ada inovasi yang bakal dicanangkan di tahun 2021 seperti apa? Pastinya walaupun kita belum tahu nih apakah pandemi akan segera berakhir atau seperti apa, tapi mungkin ada inovasi-inovasi yang bakal diberikan kepada para pengguna jasa ataupun para karyawannya sendiri di tahun 2021. Langsung saja, Pak. Ya, jadi untuk akhir tahun ini biasa seperti tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya di mana janji pemerintah adalah tahun ini adalah membuat satu libur yang panjang, yang di mana sudah kita antisipasi dengan persiapan. Kemarin kami mengadakan rapat koordinasi di Surabaya dengan adanya rencana libur panjang angkutan Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain juga di sini juga kita sisipkan untuk antisipasi cuaca buruk. Jadi pada saat bulan Desember, Januari awal itu pasti terjadi hujan yang lebat, angin yang kencang dan sebagainya, dan itu kita antisipasi dengan untuk
perjalanan dari Makassar ke Surabaya kita menerjunkan atau memasukkan kapal yang sangat besar, dan itu sebenarnya sudah mulai akhir tahun kemarin kita sudah mulai memasukkan kapal ini, yang mana kapal ini panjangnya 180 meter, ya kan, 180 meter itu kapal kita sangat besar sekali, bahkan kapal terbesar, kapal penumpang dan kendaraan yang masuk Makassar tujuan Surabaya. Jadi dan di sini kita menyiapkan semua fasilitas di mana saat terjadinya COVID-19 ini juga pelanggan bisa tidak perlu bertatap muka dengan penumpang yang lain. Jadi kapal kami dilengkapi dengan lift maupun eskalator. Jadi sebenarnya kalau mau tinggal di apartemen sebenarnya Mbak. Jadi bisa menggunakan mobil sendiri, kemudian setelah melakukan pemeriksaan registrasi di kesehatan dinyatakan layak, kemudian kita bisa layani pelanggan ini langsung masuk di Kardec. Jadi langsung masuk setelah pemeriksaan petugas kita masuk di Kardec. Jadi setelah tiba di situ pelanggan bisa langsung menuju lift, langsung menuju ke kamar. Jadi kamar juga di kapal kami, kamarnya juga sangat banyak, VIP, di mana hanya 2 orang, bisa 3 orang, bisa 1 keluarga. Jadi tinggal mana pilihan-pilihannya. Ini inovasi yang sebenarnya sudah kita lakukan kemarin, mungkin belum banyak masyarakat yang tahu, sehingga ini belum menjadi pilihan utama. Tapi saya yakin pada saat mungkin masyarakat secara umum yang sudah tahu, yang sudah pernah bawa mobil, bawa keluarga, mereka akan kembali lagi seperti halnya ini naik kapal pesiar. Ya, mungkin nanti Tribun juga akan saya undang deh melihat kapal kami, lihat ruangan VIP kami, sehingga masyarakat juga tidak merasa risih untuk ketemu pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi cukup di dalam kamar menikmati pelayaran, kemudian makan kita antar dan sebagainya. Jadi hal ini juga akan membuat masyarakat tidak perlu takut untuk berpergian di saat pandemi ini. Jadi karena kapalnya juga cukup besar, juga ya alhamdulillah akan ombak. Jadi tentunya seperti halnya di kapal pesiar. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga di akhir tahun ini jangan ragu untuk saling berlibur, untuk berkunjung ke keluarga yang ada di Jawa, yang mau Natalan juga bisa ke Jawa merayakan di sana. Jadi ya ini harapan kami, karena kami di transportasi tentunya kami harus memberi rasa nyaman, rasa aman kepada pelanggan kita yang akan berlibur atau pergi mengunjungi keluarga di satu pulau ke pulau yang lain. Jadi memberikan rasa aman, nyaman, dan meminimalisir kekhawatiran itu sendiri, terlebih di tengah pandemi dan suasana cuaca juga yang ombaknya lumayan juga agak kencang ya, bisa bikin mabuk laut. Tapi kalau boleh tahu nanti bisa di-share jadwal kapalnya, kira-kira Tribuners sudah merencanakan agenda nih, kira-kira mau kemana menggunakan kapal dari PT Dharma Laut Utama. Nah, bagaimana dengan PT Pelindo jelang akhir tahun ini, kira-kira apa yang bakal dilakukan dan inovasi apa yang bakal dikerjakan pada tahun 2021 nanti? Untuk Pelindo 4 sendiri, itu hal utama yang kami lakukan adalah tetap menjaga sinergi dengan semua stakeholder di pelabuhan, karena kita tidak mungkin bisa melayani sendiri tanpa kebersamaan. Nah, untuk tahun ini, untuk tahun depan ya maksud kami, untuk 2021 itu kita sedang berjuang untuk mengubah image, karena selama ini ada image bahwa perkantoran itu bisa jadi tempat atau bisa memunculkan klaster baru. Nah, image itulah yang akan kita ubah menjadi bagaimana pelabuhan itu menjadi tempat kerja yang juga sekaligus merupakan media sosialisasi dan edukasi kepada eksternal tentang bagaimana mencegah dan membangun budaya kerja yang sehat. Nah, kebetulan juga kita beberapa kali itu sudah mendapatkan penghargaan pelabuhan sehat, khususnya untuk Makassar. Untuk Pelindo 4 sendiri itu kita ada penghargaan untuk wilayah Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Balikpapan, pelabuhan apa lagi ya? Ada beberapa.
Nah, itu image yang kita mau timbulkan. Jadi segala inovasi, harapan, usaha itu insya Allah mengarah ke sana. Gitu, Mbak. Oke. Terima kasih banyak atas pemaparannya untuk Ibu Ana dan juga Pak Budiono, dan kita masuk di sesi pertanyaan. Di sini sudah ada dari grup Zoom sendiri, sudah ada pertanyaan, ini bakal saya bacakan juga. Di YouTube juga sudah ada beberapa pertanyaan dan beberapa pernyataan yang bakal saya bacakan. Langsung saja mungkin saya mulai dulu dari YouTube kali ya, karena ini agak singkat-singkat, jadi saya mulai mungkin dari komentar pertama. Ini ada Titus Gloria Chris, ikut tangkal COVID-19 di libur Natal. Ya, ikut kedua instansi ini ikut menangkal COVID ya. Dan kemudian ada dari Gurindam Jiwa Channel Vlog Rahma Sasmita, panjang juga ya. Iya betul Bu. Sepertinya ini Gurindam Jiwa Channel vlog ini menyaksikan pada saat Ibu Ana sementara presentase. Jadi dia sempat menyatakan bahwa iya betul Bu, bilangnya seperti itu. Kemudian ada Andra Alvano, hai juga. Dan di sini juga sudah masuk pertanyaan di grup discussion kita. Ada pertanyaan untuk Ibu Ana, katanya seperti ini. Sekiranya dari SOP yang dilakukan PT Pelindo 4, terus ada penumpang yang saat di termogan ternyata demam dan tidak diizinkan masuk. Apa yang kemudian dilakukan dengan penumpang? Apakah ditolak begitu saja atau ada penanganan bagi calon penumpang tersebut? Apalagi yang sudah terlanjur beli tiket nih. Ya, untuk ini kalau misalnya ada yang ternyata Mohon maaf Ibu Ana, sebelum dijawab saya ingin menyapa dulu Kepala Operasional Utama Pelabuhan yang juga ikut bergabung. Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Mbak. Oh, sorry, Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Ya, sudah bergabung bersama kita. Ya, silakan bisa dijawab. Saya yang jawab? Ya. Okay. Atau ada yang jawab? Pertanyaannya untuk Ibu Ana. Oke. Jadi seperti di pemaparan tadi kami sampaikan bahwa di terminal penumpang itu sudah ada ini yang naik ya kalau tidak salah. Nah, kalau misalnya ada kasus baik penumpang naik atau turun yang demam, yang suhu tubuhnya tidak di atas normal, nah itu ada petugas kantor kesehatan pelabuhan yang melakukan tindakan sesuai yang dibutuhkan. Begitu, Mbak. Jadi penanganannya itu betul-betul diserahkan sepenuhnya kepada ahlinya, yaitu kantor kesehatan pelabuhan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa di Pelindo, di pelabuhan itu kita betul-betul menjaga sinergitas. Jadi semua pihak, semua stakeholder yang ada di pelabuhan itu melakukan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kami di bagian apa, kemudian Pak Budi mungkin sebagai pemilik kapal melakukan apa, kemudian ada Bapak Otoritas Pelabuhan Makassar, kemudian ada Pak Syahbandar, kemudian di pelabuhan juga. Jadi di pelabuhan itu bukan cuma 1-2 instansi ya, tapi banyak. Dan ini mungkin belum masih banyak yang tidak mengetahuinya atau masih kurang memahami. Jadi di pelabuhan itu ada otoritas pelabuhan, ada Syahbandar, kemudian ada kesehatan pelabuhan, ada kejaksaan pelabuhan, ada apalagi? Ada navigasi dan kepolisian, bahkan ada beberapa lagi ini instansi lain yang memang bekerja sama untuk melakukan prosedur-prosedur yang memang dibutuhkan untuk standar yang berlaku di pelabuhan. Jadi kalau misalnya ada penumpang seperti tadi, itu akan ditangani oleh dokter, tim kesehatan dari kesehatan pelabuhan langsung, Mbak. Gitu. Apalagi para penumpang sebelum naik ke kapal pasti sudah harus dilengkapi dengan rapid test, surat rapid test itu tadi ya? Bahkan sebelum beli tiket, itu ya Pak Budi ya? Ya benar. Saya sempat mau beli tiket kapal juga harus ada surat itu, keterangan surat reaktifnya dan surat izin keluar dari Kota Makassar. Jadi ada dua surat yang harus diberikan. Kalau di Dharma Laut Utama sendiri seperti apa?
ketika mendapat kasus atau hal yang seperti ini? Ya, jadi kalau adanya di terminal tadi sama seperti yang disampaikan Ibu Ana, kan itu prosesnya ada di terminal penumpang, ada di lingkupnya Ibu Ana. Jadi nanti kita serahkan kepada petugas kesehatan pelabuhan untuk dilanjut. Oke. Dan seperti yang saya sampaikan tadi di awal, ternyata ada Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar. Mohon izin Bapak untuk diaktifkan kameranya dan juga audionya. Selamat sore, izin Pak KOP. Ya, Pak KOP sudah bergabung bersama kita di sini. Kira-kira sudah diaktifkan kameranya? Boleh diaktifkan kameranya, Pak? Dan beserta audionya. Karena kita mohon izin juga untuk minta komentarnya sedikit terkait protokol kesehatan yang selama ini diberlakukan di pelabuhan. Ya, boleh tarik nafas dulu, Ibu Ana. Ya. Bagaimana, Pak Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar? Mohon izin Pak untuk diaktifkan kamera dan audionya. Kita ingin minta komentarnya sedikit terkait dengan protokol kesehatan selama di pelabuhan. Dan juga mungkin bisa sapa-sapa juga para Tribuners yang saat ini sedang menyaksikan di platform YouTube Tribun Timur dan juga Facebook. Ya, bagaimana Pak KOP kira-kira bisa bergabung? Sepertinya Pak KOP sedang sibuk juga nih. Atau gimana nih? Bisa mohon dikonfirmasi, Bu Ana? Pak KOP-nya bisa mohon dikonfirmasi kira-kira bisa bergabung bersama kita? Nggak bisa saya, Mbak. Oh ya, sepertinya maksudnya konfirmasi bagaimana maksudnya? Bisa disampaikan mungkin Pak, tolong ikut bergabung gitu. Oke, mungkin Pak KOP juga sedang sibuk, tidak masalah sama sekali. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kita dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah masuk di forum group discussion pada hari ini menyaksikan informasi dari Ibu Ana, informasi dari Pak Budiono. Terakhir, saya ingin minta terkait harapannya di tahun 2021. Bu Ana, langsung saja Bu, harapannya di tahun 2021. Bisa enggak Pak Budi duluan? Dari tadi saya duluan ini. Oh, boleh, boleh. Boleh banget, boleh. Silakan, Pak. Jadi harapan kami di tahun 2021 terutama karena kami selalu berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa, jadi harapan kami adalah kepedulian masyarakat tentang protokol kesehatan tentunya benar-benar dijaga karena COVID-19 itu nyata adanya dan hal ini akan memberikan kita atau suatu hal yang sangat mungkin tidak kita harapkan di mana suatu kondisi yang mungkin kita akan terdampak suatu saat dan ini kita akan menyebarkan ke yang lain dan sebagainya itu yang wajib untuk selalu diedukasi ke masyarakat atau mungkin ke teman-teman yang lain sehingga di tahun 2021 penyebaran COVID-19 di Indonesia atau masyarakat Makassar pada khususnya itu tidak akan sebanyak saat ini. Jadi tentunya dari kepedulian itulah akan menjadikan kita atau transportasi laut khususnya itu ke depan akan menjadi yang bagus. Jadi pertumbuhannya juga lebih pesat lagi. Jadi yang itu ya kita harapkan. Jadi Dharma Lautan juga menjadi sarana transportasi yang mungkin akan selalu didamkan oleh masyarakat dari sisi logistik maupun fasilitas daripada penumpangnya sendiri. Apalagi semangatnya tidak gentar nih di tahun 2020, walaupun di tengah pandemi tetap beroperasi. Ya. Dan saya ke Ibu Ana lagi, Bu, kira-kira harapannya di tahun 2021 seperti apa? Untuk harapan banyak sekali Mbak. Kalau harapan, jadi boleh diungkapkan yang inti-intinya saja. Ya, baiklah, intinya saja Mbak.
untuk harapan kami, tentu saja kita mau trafficnya di Pelabuhan Makassar maupun di seluruh pelabuhan kelolaan Pelindo 4 itu bisa meningkat. Jadi makin banyak kapal yang berkunjung, makin banyak masyarakat atau penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut, kemudian makin makin banyak ekspor impor. Sebagaimana kita ketahui kalau di Pelabuhan Makassar itu juga kita sudah bisa melaksanakan direct call atau ekspor langsung ke luar negeri. Jadi yang punya usaha, yang punya produk itu benar-benar bisa lebih cepat untuk mengirim atau mengekspor produknya ke luar negeri. Nah, untuk harapan utama sendiri, satu adalah kita sehat, dua pandemi segera berlalu. Saya kira itu saja, Mbak. Wah, satu kita sehat, dua pandemi segera berlalu, tiga target cepat tercapai. Amin. Ya kan? Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kedua narasumber saya yang keren-keren sekali pada hari ini sudah memberikan informasi yang sangat lengkap. Pak Budiono, terima kasih banyak. Tambah satu lagi boleh nggak? Oh ya, boleh tambah satu lagi ya. Apa Pak? Ya, harapan saya ini terkait dengan layanan Pelindo. Tentunya Pelindo itu bisa memberikan suatu stimulus lah untuk pelayaran, di mana ya di masa pandemi ini Pelindo sendiri bisa memberikan suatu diskon yang menarik kita, karena kondisinya memang lagi sulit dan boleh lagi promosi apa promonya Pak? Apa promonya Pak? Ya, jadi kondisi yang lagi sulit seperti ini tidak ada salahnya Pelindo memberikan stimulus ke pelayaran dengan memberikan diskon biaya kepelabuhanan gitu ya. Jadi ini juga akan meningkatkan daerahnya pelayaran untuk selalu beraktivitas terutama menuju ke Makassar. Jadi bisa didengarkan Ibu Ana, katanya bisa ada promo atau diskon nanti di tahun 2021. Ada ya? Ya, boleh nanti. Sebenarnya selama pandemi, selama pandemi ini juga kita memberikan keringanan juga untuk semua pengguna jasa. Nanti sarannya Pak Budi, masukannya kami akan sampaikan langsung kepada Bapak-Bapak direksi, pimpinan. Dan kalau misalnya ini mungkin Pak Budi juga bisa langsung, silahkan Pak, langsung ke bagian bagian pelayanan kapal di Pelindo 4. Dengan senang hati dan terbuka kita terima. Wah, mantap. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Pak Budiono, terima kasih banyak juga Pak Ana, jadi saya panggilnya Pak Ana lagi. Maaf Bu, terima kasih juga buat Bu Ana Mariani. Mudah-mudahan kita bisa ketemu tidak hanya secara virtual tapi juga secara langsung, ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak juga buat para Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini, forum group discussion dari awal tadi hingga saat ini, dan terima kasih juga buat para Tribuners yang ada di YouTube, ada di Facebook, ada di forum group discussion juga yang sudah pantengin. Kemudian saya ucapkan lagi kembali terima kasih kepada Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Makassar yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kemudian ada Kepala Operasional Utama Pelabuhan Makassar. Kepala Otoritas. Kepala Otoritas ya. Pelabuhan Utama. Dan masih bergabung sebenarnya dari tadi, kita ingin minta komentarnya, tapi mungkin Bapaknya juga lagi sementara ada yang sedang aktivitas yang sedang dilakukan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di forum group discussion berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.